dalam nasihat kepada suami istri, mengapa istri lebih dahulu disebutkan? Bukan suami yang menjadi kepala daripada istri, ya, kepala rumah tangga. Paulus di sini menggunakan kata rema untuk kata firman. Dia tidak menggunakan logos, ya. Dia tidak menggunakan kata logos di sini. Nah, dengan demikian ada sedikit perbedaan antara logos dan rema. Logos dipandang sebagai firman yang disampaikan. Sedangkan rema atau sementara rema adalah firman yang mengena di dalam hati seseorang. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali pada kesempatan hari ini. Untuk itu saya ucapkan selamat malam, selamat petang kepada saudara-saudara yang berada di New Jersey dan sekitarnya dan di Amerika. Dan selamat pagi untuk saudara-saudara yang ada atau berasal dari Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan untuk satu pembelajaran yang penting. Pasal 5 Efesus itu dibagi atas dua bagian. Bagian yang pertama kita sudah pelajari pada kesempatan pada pelajaran kita kemarin, dan maksudnya minggu pekan yang kemarin. Sedangkan untuk bagian kedua adalah pekan ini. Baik, jadi judul untuk pembahasan kita adalah berbicara tentang suami dan judulnya adalah suami dan istri bersama di salib. Ada perspektif lain yang dilihat oleh penulis Sekolah Sahabat kita yang memang secara umum untuk nasihat-nasihat yang diberikan ditujukan kepada sang istri, para istri, dan juga para suami. Tetapi ada poin penting bagaimana untuk boleh belajar dari Kristus yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya, dan puncaknya itu, momen itu ada di salib. Dengan demikian, maka suami dan istri kita saat mana mau untuk meniru Allah, meneladani Allah, maka kita harus datang ke salib yang menggambarkan tentang kerendahan hati, penyerahan diri, kemudian kasih yang mewujudkan kasih yang luar biasa, kasih yang besar, dan itu ada. Baik, saya bacakan kembali ayat intinya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Untuk bagian yang kedua dari pasal 5 ini, maka ada beberapa hal penting yang perlu untuk kita pelajari. Penulis pelajaran Sekolah Sahabat kita memulai ayat bagian yang kedua dari ayat 21. Sejatinya ayat 21 masuk ke perikop sebelumnya yang kita bahas minggu kemarin. Tetapi memang ini berkaitan, jadi antara perikop pertama di ayat 1 sampai ayat 20 dan perikop yang kedua ayat 22 sampai 33 terdapat ayat 21. Dan itulah sebabnya di dalam
buku kita, buku pelajaran sekolah Sabat itu disebutkan ayat ini seperti engsel yang akan menghubungkan sisi yang lain dan sisi satunya. Ya, jadi ini ayatnya, dia sebutkan ayat 21, prinsipnya adalah bagaimana kita merendahkan diri satu dengan yang lain. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Setelah Paulus menyampaikan ini, barulah tiba kepada nasihat yang diberikan kepada para istri Kristen. Kemudian ayat 25 sampai 29 ada nasihat tentang suami, ya, kepada suami yang menurut penulis pelajaran sekolah Sabat lebih didahulukan adalah bukan peran atau tanggung jawab dari suami kepada istri, tetapi lebih menonjolkan kepada Kristus yang menjadi teladan kita dalam para suami, dalam menunjukkan cinta kasih kita kepada para istri. Ya, jadi bagaimana Kristus diperlihatkan di sini yang terhubung dengan gereja sebagai mempelai wanitanya. Kemudian ayat selanjutnya masih di ayat yang sama, ada penjabarannya yang mana untuk hari Senin ini ada 6 poin sebetulnya, tetapi kita akan bahas 5 poin, sedangkan sisanya kelanjutannya pada esok hari. Dan kemudian hari Rabu itu adalah berbicara tentang nasihat daripada Paulus yang menekankan apa yang menjadi peran dan sikap respon sang suami kepada istri. Dan yang terakhir untuk hari Kamis adalah berbicara tentang model pernikahan atau dalam bahasa yang disebutkan oleh Paulus adalah satu daging. Itu adalah intisari instruksi kepada keduanya. Baik, mari kita lihat bahwa jika kita jabarkan ya untuk pasal 21 sampai 33, maka kita akan dapatkan ada paling tidak 4 hal di mana ada nasihat merendahkan diri, nasihat kepada para istri, nasihat kepada suami, dan berbicara tentang rahasia persatuan di bagian yang terakhir. Mari kita lihat satu persatu prinsip merendahkan diri. Saya pikir sudah diawali oleh Pendeta Tulus Nainggolan pada hari kemarin, dan ini sekedar untuk pengulangan saja. Jadi ayat itu menyebutkan, ayat 21, rendah dirimu. Kalau kata dan, kita masih ingat pelajaran kita kemarin ya, sepanjang 1 minggu kemarin, bahwa diminta kepada kita untuk hendaklah kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kemudian kita mengucap syukur dalam segala hal, dan ini ditambahkan sebetulnya, ini terkait dengan pembahasan kita pada pelajaran sebelumnya. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Di dalam kita merendahkan diri kita kepada seorang akan yang lain di dalam takut akan Tuhan, maka Paulus menjabarkan itu secara rinci. Ya, dia kasih contoh di sini adalah seperti istri kepada suami. Bagaimana sikap istri untuk tunduk. Kita pelajari hari kemarin kepada suami yang dicatat di dalam Efesus pasal 5. Tapi ini berlanjut di pasal 6. Ada anak-anak bagaimana taati menurut kepada orang tua. Kemudian lebih lanjut lagi setelah itu ada hamba yang harus mengabdi kepada Tuhan. Jadi di dalam kita mempraktekkan kerendahan hati, maka itu tertuang atau diimplementasikan di dalam hubungan suami istri, dalam hubungan orang tua dan anak,
dan dalam hubungan sosial lebih khusus baik tuan, majikan, dan juga hamba atau orang yang bekerja dengan kita. Luar biasa, Paulus mengajar kita untuk boleh memperhatikan hal-hal ini, karena itu adalah merupakan perwujudan bagaimana satu, Roh Kudus telah bekerja dalam hidup kita, mempraktekkan hal-hal ini, dan yang kedua, dengan mempraktekkan ini, maka kita akan menelanjangi pelajaran kita pekan lalu, menelanjangi akan perbuatan-perbuatan kegelapan. Bayangkan kalau istri tunduk, ya, suami juga mengasihi. Kalau dunia pada umum pada waktu itu mungkin derajat wanita itu agak rendah. Jadi sesukanya pria tetapi luar biasa ini ada satu hubungan yang spesial. Kata lain, bagaimana saling menghargai satu dengan yang lain. Dalam nasihat kepada suami istri, mengapa istri lebih dahulu disebutkan? Bukan suami yang menjadi kepala daripada istri, ya, kepala rumah tangga. Menarik. Paulus pertama-tama berbicara tentang istri dan tanggung jawab mereka dalam pernikahan Kristen. Ini bukan karena mereka adalah masalah yang lebih besar atau karena mereka membutuhkan perhatian khusus. Tetapi alasannya adalah karena Paulus sedang memberikan satu gambaran tentang merendahkan diri atau tentang ketundukan atau kepatuhan. Nah, yang lebih ditonjolkan di sini adalah misalnya istri kepada suami, anak kepada orang tua, hamba kepada Tuhan. Itulah sebabnya istri menjadi yang pertama di dalam list ini. Oke, baik. Mari saya hanya sekilas apa yang disampaikan kemarin. Ini ayatnya. Jadi, hai suami, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala hal. Yang menarik, mengapa Tuhan mengajak para istri tunduk kepada, patuh kepada suami, adalah pertama adalah melakukan itu adalah sama seperti kita melakukannya kepada Tuhan. Jadi equal di dalam hal ini. Seperti kita lakukan kepada Tuhan, maka itu juga tunjukkan kepada suami kita. Yang kedua, karena suami adalah kepala istri. Dan yang ketiga, tindakan untuk tunduk patuh kepada suami sedang menggambarkan hubungan sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Mari kita lihat. Jadi poin penekanan utama di sini bahwa Paulus menasihati para istri hendaklah tunduk kepada suami. Alasannya, ya mungkin tadi 3 hal yang telah saya sampaikan, tapi ayat ini disebutkan karena suami adalah kepala istri. Ya. Kemudian, bagaimana untuk bisa melakukannya atau memerankan sikap atau peran ini? Mari lihat Kristus. Ya. Jika kita amati di sini bahwa yang menjadi motivasi kita, Kristus yang juga adalah kepala. Jadi bagaimana kita jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga para istri boleh belajar dari Yesus, dari Kristus untuk bagaimana tunduk kepada suami. Dalam hal apa Kristus menjadi keteladadannya? Di sini disebutkan bahwa dialah, sebelumnya sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan
tubuh. Jadi luar biasa kalau saudara membaca di dalam Yehezkiel pasal 16, tentunya yang menjadi referensi ayat kita pada hari ini, dia berbicara luar biasa bahwa gambaran orang Israel dulu katanya dilahirkan tanpa dipotong tali pusatnya dan kemudian terbiar, tergeletak, namun ada yang lewat dan kemudian berkomitmen, saya harus selamatkan dia. Nah, seperti itulah bagaimana gambaran ketika Allah telah menyelamatkan kita, maka kepatuhan, tunduk itu harus diberikan kepada Kristus. Demikian juga peran suami yang boleh melindungi, memproteksi akan keluarga atau istri, dia adalah kepala, maka sama halnya istri tunduk kepada suami. Saya pikir ini sudah dijelaskan kemarin ya, saya coba. Oke. Tunduk berarti Anda mengakui bahwa seseorang memiliki otoritas yang sah atas diri Anda. Ini berarti Anda mengakui bahwa ada tatanan otoritas dan bahwa Anda adalah bagian dari satu unit atau satu tim di dalam satu keluarga. Anda sebagai individu tidak lebih penting daripada pekerjaan satu keluarga. Jadi tidak menonjol, tetapi kita adalah bagian daripadanya. Ketika kita tunduk kepada Tuhan, kita mengakui otoritas Tuhan dan bertindak sesuai dengan itu. Ketika kita tunduk kepada, sama seperti kepada polisi ya, kita mengakui otoritasnya dan bertindak sesuai itu. Dan ketika kita tunduk kepada atasan kita di kantor ataupun dalam perusahaan, kita mengakui otoritas yang demikian. Kemudian lagi, sebelum kita pindah, bahwa ada penyerahan diri. Nah, penyerahan diri, ya tunduk, itu bisa berarti juga penyerahan diri, bukan berarti merendahkan diri di hadapan suami. Tapi itu, ya penyerahan diri juga bukan berarti diam. Penyerahan itu adalah submission. Jadi ada sebuah misi untuk pernikahan Kristen. Dan misi itu adalah untuk mentaati dan memuliakan Allah. Saya suka submission. Jadi penyerahan diri atau tunduk, submit ya, dan juga submission ini luar biasa. Saya tunduk, saya patuh, para istri patuh kepada suami karena ingin untuk mencapai satu misi. Dan ini adalah bagian dari kerjasama daripada suami dan istri. Sang istri berkata, saya akan menempatkan diri saya di bawah misi itu. Misi itu lebih penting daripada keinginan-keinginan pribadi saya. Saya tidak menempatkan diri saya di bawah suami saya. Saya menempatkan diri saya di bawah misi yang Allah berikan untuk pernikahan kita, untuk hidup. Jadi luar biasa bagaimana ungkapan-ungkapan Paulus ini, ya banyak kalau orang bisa mencerna atau sekilas memikirkan tunduk ini terkesan negatif ya. Tetapi sama dengan kita tunduk kepada Allah itu memiliki arti makna yang luas. Refleksi ini disebutkan bahwa aku telah memerintahkan kamu untuk tunduk satu sama lain dengan cara yang sangat umum. Jika kamu melakukannya, terlebih lagi para istri harus melakukannya terhadap suami mereka sendiri dalam hubungan pernikahan yang istimewa ini. Kata lain, ketika Allah perintahkan, maka dalam hal kita merendahkan diri satu dengan yang lain, maka salah satu hal yang bisa kita lakukan mewujudkan itu dengan mengimplementasikan istri tunduk kepada. Oke, bagian kita hari ini, minta maaf saya ambil review untuk beberapa hal hari kemarin dan hari Sabat petang.
untuk pelajaran kita hari ini adalah nasihat kepada para suami Kristen. Ya. Baik, ayatnya terdapat di dalam Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 30. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat dan kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Kita perlihatkan kembali poin utamanya dari pekabaran atau nasihat Paulus ini kepada jemaat Efesus dan juga kepada kita adalah suami hendaklah mengasihi istri. Alasannya apa? Memang tidak disebutkan seperti istri tunduk kepada suami, bahwa suami adalah kepala. Memang tidak disebutkan, tetapi di dalam jabaran ayat-ayat yang ditujukan untuk nasihat kepada para suami, tersirat ada beberapa hal yang dilakukan oleh Kristus, sama seperti Kristus melakukan itu kepada jemaat, maka peran yang sama juga sepantasnya, selayaknya, itu akan menjadi kualifikasi atau ya bukan kelayakan ya, tetapi menjadi alasan untuk mana suami harus mengasihi istri. Kemudian motivasinya apa? Luar biasa. Kalau dari awalnya ya Efesus pasal 5 ayat 1 bahwa kita harus menjadi imitators. Kita harus menjadi peniru-peniru. Dalam bahasa Indonesia disebut penurut-penurut Allah. Jadi ya dalam segala hal merendahkan diri, maka yang perlu kita jadikan motivasi siapa? Kalau kita meniru Allah, mari kita lihat Yesus. Dan lebih khusus dalam pekan ini, mari kita ke salib dan kita memandang ke atas, di mana Yesus dengan kasihnya tersalib menyerahkan diri berkorban bagi kita. Keteladanan dari Yesus adalah mungkin akan dijabarkan di dalam beberapa pengertian yang sudah diangkat oleh penulis Sekolah Sabat kita yang akan kita lihat satu persatu. Sehingga pelajaran Sekolah Sabat kita di hari Selasa di hari Senin ini adalah gereja sebagai mempelai wanita Kristus bagian yang pertama. Jadi ketika Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 27 dan ayat 29 membentuk kiasan mengenai pernikahan-pernikahan bagi gereja dan hubungannya dengan Kristus, ia secara kreatif mengacu pada adat istiadat dan peran pernikahan kuno. Seperti itu. Dan bagaimana kita bisa melihat bahwa hubungannya dengan gereja sebagai mempelai wanita, ada peran-peran yang dilakukan oleh Kristus sebagai mempelai laki-laki ilahi. Yang di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita dan di dalam teks kita tentunya menyebutkan bahwa yang pertama Kristus mengasihi gerejanya, mempelai wanita. Nah, jadi kita perlu untuk jadi kalau saya perhatikan bahwa penulis Sekolah Sabat kita sebelum mengkaji untuk bagaimana suami mengasihi istri, maka lebih ditonjolkan kepada apa yang diperankan oleh
Yesus atau Kristus sebagai mempelai lelaki atau mempelai laki-laki, ya. Dan inilah yang dilakukan. Yang pertama adalah mengasihi. Kita tidak boleh lupa bahwa ini adalah pekerjaan hati bagi Yesus. Dia mengasihi kita. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus mengasihi jemaatnya dengan kasih yang luar biasa, istimewa. Yesus mengasihi dunia dan mati untuk dia. Kadar atau kualitas kasih yang ditunjukkan oleh Yesus kepada kita itu adalah kasih agape. Di dalam dunia orang Yunani maka dikenal dengan beragam, ada beberapa kata yang menggambarkan kata love dalam bahasa Inggris, kata kasih dalam bahasa Indonesia. Ada philia, ada storge, ada eros, ada agape. Yang luar biasanya lagi bahwa Paulus sedang menggunakan juga kata agape ini untuk boleh dipraktekkan oleh para suami kepada istri. Jadi saudara lihat, luar biasa. Kasih agape ini adalah kasih yang boleh disebut kasih yang tulus, tidak mengharapkan. Ada orang, kok nggak sebenarnya ndak sayang pak kita, ya buat apa lagi kita mau sayang pada. Tapi jika kita melihat kasih daripada Allah, kasih Allah kepada kita, maka itu sepantasnya memotivasi kita untuk mengasihi pasangan kita dengan setulus, ya, dengan kasih yang tidak berubah, dan kasih Allah, kasih yang kekal. Memang kita manusia, tetapi kita berusaha untuk melakukan atau meniru semaksimal mungkin. Dan kalau bisa dengan pertolongan Tuhan. Ingat, sebelumnya Paulus katakan, hendaklah kamu dipenuhi dengan Roh Kudus, dan Roh Kuduslah yang akan menolong kita untuk memerangi. Kemudian selanjutnya, menyerahkan dirinya. Pelajaran sekolah sahabat kita menyebutkan kalau pernikahan kuno ataupun hari ini, bagaimana calon suami menyerahkan dirinya kepada sang istri, calon istri. Rasanya agak sulit untuk dipikirkan. Tetapi jika kita melihat bagaimana cara Kristus menerapkan kalimat ini atau prinsip ini, maka kita akan dapati bahwa Kristus sebetulnya sedang memberikan dirinya sebagai mahar. Dalam konteks pengaturan pernikahan kuno, didapati bahwa mempelai laki-laki akan membeli pengantin wanita dengan mahar. Sangat disayangkan ya kalau disebutkan dengan membeli, seolah-olah kita membeli. Tapi saya tahu juga untuk budaya-budaya tertentu di Indonesia pun kita bisa melihat bahwa bagaimana ada yang mahar untuk perkawinan, ada mas kawin, ada juga untuk mahar, tetapi pemberian dari pihak laki-laki yang memberi mahar ini sebetulnya itu untuk menjadi satu mengakomodasi untuk pesta perkawinan tersebut. Biasanya sejumlah besar uang dan barang berharga begitu besar sehingga ekonomi desa kuno bergantung pada adat istiadat. Saya pikir sama halnya dengan mungkin bisa dikoreksi jika Pak Simatupang hadir di sini, bahwa saudara-saudara kita dari suku Batak, maka saya lupa istilahnya apa ya, tetapi ada mahar yang harus diberikan. Dan itu ditentukan oleh pendidikan daripada perempuan itu, ya, si boru,
Demikian juga tidak hanya pendidikan, tetapi pekerjaan yang sekarang dia sedang pekerjaan dari wanita itu, kemudian status sosial daripada keluarga itu, kemudian ditentukan juga jarak daripada calon pengantin perempuan ke laki-laki itu jaraknya seperti apa? Semakin dekat, ya maharnya bisa disesuaikan. Tapi kalau jauh, apalagi harus naik pesawat, ya, wah cukup banyak juga yang harus dikeluarkan. Dan itu juga secara fisik, rupa, atau apakah pengantin wanita ini cantik, ya, atau ya anggun, maka itu cukup mempengaruhinya. Bagaimana dengan Kristus? Kristus membayar harga tertinggi bagi gereja sebagai mempelai perempuannya karena dia menyerahkan dirinya baginya. Dan wujudnya dalam inkarnasi di salib, dia memberikan dirinya sebagai mahar. Ya, boleh disebut membeli atau membayar, itu menjadi tebusan. Karena kita oleh dosa sudah menjadi berada di bawah kekuasaan setan. Hanyalah dengan kematian Kristus membayar kita, menebus kita, mengambil kita untuk boleh menjadi milik Allah. Tetapi itu pun terjadi atas ya kesepakatan kita juga dengan Allah, kepada Allah. Walaupun Yesus telah mati bagi kita untuk semua orang di dunia ini, tetapi Tuhan mau bahwa itu bisa terjadi karena kita mau akui Dia sebagai Tuhan kita, sebagai penebus kita, sebagai juru selamat kita. Baik, kemudian seperti Kristus mengasihi gereja dan memberikan dirinya untuk gereja, apakah yang dimaksud dengan pengorbanan ini? Saudara perhatikan Filipi pasal 2 ayat 5-8, bagaimana Yesus tinggalkan sorga, tidak mengakui atau menganggap setara dengan Allah, bahkan turun lebih rendah dari malaikat. Di dalam statusnya sebagai manusia, dia lebih hina lagi, ya. Yesaya menggambarkan bahwa rupanya begitu buruk dan hampir tidak dapat dikenal. Dia taat sampai mati-mati di kayu salib. Saudara, inilah bagaimana penyerahan diri daripada Yesus yang diberikan kepada kita gerejanya. Kemudian yang berikutnya adalah memandihkan mempelai wanitanya. Persiapan pengantin wanita adalah bagian penting dari perayaan pernikahan kuno. Seperti juga pada zaman sekarang, pengiring pengantin dan kerabat wanita dari pengantin wanita mempersiapkan untuk upacara tersebut. Nah, Paulus bagaimanapun membayangkan mempelai laki-laki ilahi mempersiapkan mempelai wanitanya untuk pernikahan. Dialah yang menguduskan dan menyucikannya dengan membasuhkan air yang merujuk mungkin untuk istilah ini kepada baptisan. Walaupun memang banyak komentator Alkitab yang merujuk ini kepada karena penekanan kata air itu kepada baptisan. Walaupun mungkin ada juga beberapa yang tidak terlalu mengiyakan untuk hal ini, tetapi prinsipnya adalah bahwa Allah menguduskan atau mengasingkan Dia. Jadi pemilihan Allah memilih kita, ya, dan kemudian mengasingkan kita, menguduskan kita, dan Allah menyucikan kita. Prinsipnya ada. Kemudian bagian berikutnya adalah mengucapkan firman perjanjian. Jadi menyucikan kita tidak dengan air, tapi juga dengan firman. Baik, di dalam Efesus pasal 5 ayat 26 dikatakan bahwa itu dengan firman. Pembersihan ini dilakukan dengan firman.
merujuk pada perkataan janji bahwa mempelai laki-laki ilahi berbicara kepada mempelai perempuannya. Mungkin dalam konteks upacara pertunangan. Ya, sudah ada deal-deal di sana, sudah ada ikatan di sana, dan mencatat janji-janji Allah kepada orang percaya pada saat pertobatan mereka. Dan pertunangan adalah versi kuno dari pertunangan modern, tetapi merupakan serangkaian perundingan yang jauh lebih serius yang mencakup perjanjian tertulis tentang harga pengantin wanita dari suami dan mas kawin, aset yang akan dibawa pengantin wanita ke pernikahan daripada keluarganya. Baik, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada yang saya dapatkan bahwa Paulus di sini menggunakan kata rema untuk kata firman. Dia tidak menggunakan logos, ya. Dia tidak menggunakan kata logos di sini. Nah, dengan demikian ada sedikit perbedaan antara logos dan rema. Logos dipandang sebagai firman yang disampaikan. Sedangkan rema atau sementara rema adalah firman yang mengena di dalam hati seseorang. Jadi boleh kita dapatkan di sini bahwa ada logos yang disampaikan, tetapi logos itu telah menjadi rema atau rema di dalam hati saat mana orang mendengar akan ucapan ini. Dan itu berarti ketika mengena itu meyakinkan, melembutkan, membentuk pribadi, atau lebih khusus untuk mengucapkan firman perjanjian. Maka ayat sebelumnya menyebutkan bahwa menguduskan dengan menyucikan dengan air dan firman. Kata lain, firman yang telah diberikan akan menjadi sesuatu yang mengubahkan seseorang. Baik. Jadi itulah pengertian tentang bahwa Kristus telah mengucapkan firman perjanjian. Kemudian yang terakhir disebutkan di ayat 27 bahwa Kristus mempersiapkan dan menghiasi pengantin wanita. Ketika mempelai wanita akhirnya dipersembahkan kepada mempelai prianya atau laki-lakinya, dia tampak sangat cantik, tampil dalam kemegahan yang sempurna. Kristus tidak hanya memandikan mempelai wanita, tetapi juga mempersiapkan dan menghiasinya juga. Nah, bagaimana dengan penerapan bagi kita? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di bagian akhir untuk sebuah ajakan luar biasa apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya. Dan Tuhan ingin para suami saat mana meneladani Allah yang begitu mengasihi jemaatnya, gerejanya, kita semua, maka sepantasnya inilah yang dilakukan. Kalau saudara-saudara kita dari orang Batak ada mahar yang diberi, itu menunjukkan bagaimana walaupun itu terlihat besar, walaupun itu bisa dinegosiasikan ya, tapi itulah menunjukkan perjuangan sang calon suami atau mempelai laki-laki memperjuangkan akan calon pengantin wanitanya. Nah, bagaimana dengan kita laki-laki? Ya, tapi sekarang adalah status kita adalah suami-suami ya. Mari kita mengasihi dan menyerahkan. Mengasihi ini ya otomatis turut juga menyerahkan diri kita. Menyerahkan diri kita seperti yang Yesus praktekkan. Mengapa saudara? Ada orang mengasihi tapi tidak bisa menyerahkan dirinya.
Saya suka dengan konteks penata layanan. Saat mana perempuan janda miskin itu memberikan persembahan 2 peser atau nilainya 1 duit. Dia memberi, sudah itulah semua yang dia berikan. Dan itu adalah uang yang ada, seluruh yang ada di tangan. Mungkin tampak kecil, tetapi sudah itulah penghidupannya, nafkahnya. Sebetulnya dia bisa pakai untuk mengganjal lapar atau keperluan untuk dirinya yang darurat. Saudara kalau berada dalam kesusahan 10.000 saudara berarti sekali, ya kan? 5.000 berarti sekali. Saat nak pegang duit, nak pegang uang, $1, $2, $5 sangat berarti ketimbang, ya bukan ketimbang $100, $1.000. Tentunya berharga, sangat berharga. Namun kalau tidak punya apa-apa, rasanya $5 saja itu sangat berarti. Nah, itu dia berikan. Tidak hanya uangnya, tapi hatinya juga dia berikan. Kata lain, saat mana suami mengasihi istrinya, memberikan juga seluruh hidupnya, hatinya diserahkan dalam mewujudkan tindakan mengasihi itu. Itu adalah hal yang sepatutnya dan itu menjadi nasihat bagi kita hari ini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskan. Jadi dengan Yesus menyerahkan dirinya di salib, maka itu akan mengasingkan kita, menguduskan kita untuk menjadi, melayakkan kita menjadi umatnya, ya calon pengantin mempelai wanita, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat gerejanya, kita semua di hadapannya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Baik, pelajaran khusus untuk suami itu dibagi pada dalam tiga bagian. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Walaupun list pertama itu perempuan, ya, wanita, istri, para istri. Tapi pelajaran kita untuk suami, para suami, ada 3 hari. Luar biasa, berarti ada banyak hal yang akan dicermati, diteliti, dan menjadi pelajaran bagi kita. Besok, kita sudah lihat 5 hal. Pada hari ini, apa yang dilakukan oleh Yesus. Besok ada 1 lagi yang akan melengkapi, sehingga itu adalah bagian yang kedua. Dan tentunya ada kajian lain yang akan menyupport untuk bagian ini. Kiranya apa yang boleh saya bagikan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus berkati kita.